Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidina sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bermuwajahah kembali dalam perjumpaan kesempatan ini. Kita sampaikan syukur sehebat-hebatnya kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia paling mulia, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang semua sunnah-sunnahnya kita ikuti. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang satu tema tentang kedermawanan. Ya, kalau dalam bahasa modernnya disebut sebagai filantropi. Filantropi di dalam agama kita itu berbagai macam banyak ragam. Nah, Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalamnya dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dalam surat Al-Baqarah ini Allah berfirman bahwa tanda-tanda dari orang bertakwa, yang pertama dia beriman kepada hal yang gaib. Ya, yang kedua dia melaksanakan sholat setelah dia melakukan syahadat, menjalani rukun-rukun Islamnya. Dan yang ketiga, dan sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah, mereka memberikan infaknya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan harta tersebut. Nah, saudaraku, kalau kita menyebut kata sebagian, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Apakah sebagian itu artinya setengah gitu ya? Atau sebagian itu adalah ya pokoknya bagian dari sesuatu. Nah, kalau setengah kita sudah tahu ya, artinya apa? Kalau 100 setengahnya itu ada 50. Kalau 10 setengahnya adalah 5. Kita sudah paham ini. Tapi kalau kata sebagian ya, dari apa yang kami infakkan kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, para ulama menyebutkan kata mimma ini, kata min artinya adalah ba'd. Ya, bukan nisf. Kalau nisf artinya setengah atau separuh. Tapi kalau ba'd itu artinya adalah sebagian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa tanda di antara tanda orang-orang yang bertakwa adalah apa yang telah dirizkikan oleh Allah itu diinfakkan di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, yuk kita refleksikan diri kita. Kita ini kalau menginfakkan harta kita, sebagian dari apa yang kita miliki, itu rata-rata ya, rata-rata yang kita berikan berapa? Sebagian, betul kita tahu sebagian. Tapi sebagian itu sebagian kecil apa sebagian besar? Nah, sebagiannya itu
bagiannya itu kecil sekali kita berikan kepada agama, kepada Allah, atau sebagian yang besar. Nah, inilah menjadi kekuatan kita dan juga keimanan kita. Nah, saudaraku, kalau dulu para sahabat-sahabat mulia ketika diajak untuk berinfak itu luar biasa. Ketika ada tantangan dalam perang Tabuk itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat beliau, kemudian beliau berkata, siapa di antara kalian yang mau meninfakkan sebagian hartanya di jalan Allah? Ada sahabat kemudian angkat tangan, ya saya ya Rasulullah. Engkau wahai Umar, berapa yang kau infakkan hartamu di jalan Allah wahai Umar? Ketahui ya Rasul, bahwa aku menginfakkan sebagian hartaku, separuh dari semua hartaku infakkan di jalan Allah. Umar ibn Khattab ya itu menginfakkan sebagian dari kekayaannya, dari hartanya untuk jalan agama. Kemudian Rasulullah berkata lagi, siapa di antara kalian yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah? Saya ya Rasulullah. Engkau wahai Abu Bakar, berapa yang kau infakkan di jalan Allah? Ketahuilah wahai Rasulullah, semua hartaku aku infakkan di jalan Allah. Semua hartaku aku berikan untuk perjuangan di jalan Allah. Subhanallah. Ini sahabat yang mulia. Itu Umar sama Abu Bakar As-Siddiq itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Nabi kemudian apa? Wahai Abu Bakar, jika seluruh hartamu engkau infakkan di jalan agama, jika seluruh kekayaanmu engkau berikan untuk perjuangan agama ini, apa yang tersisa untukmu wahai Abu Bakar? Maka dijawab oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, harta apa yang paling hebat? Harta apa yang paling bernilai kecuali memiliki Allah dan memiliki engkau wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Nah, tentu saja kita umat Muhammad yang hidup di akhir zaman begini tidak kuat kalau kita mengikuti jejak para sahabat yang mulia tersebut. Tetapi agama kita memberikan guidance, memberikan petunjuk, memberikan cara bagaimana kita berinfak, bagaimana kita mempunyai kontribusi positif untuk perjuangan agama kita, untuk syiar agama kita, untuk dakwah kita. Maka Islam itu menyebut paling tidak ada 6 cara untuk kita menjadi orang yang dermawan, orang yang sakho, orang yang memiliki rasa kedermawanan, yang harta yang kita miliki itu mimma rozaqnahum yunfikun. Nah, apa itu yang disebutkan dalam Al-Quran dan di dalam agama kita tentang 6 model kita melakukan kedermawanan di dalam Islam. Ada 6 ini. Yang pertama adalah infak. Yang kedua adalah sodako. Yang keempat adalah zakat. Yang ketiga zakat. Yang keempat adalah wakaf. Yang kelima hibah. Dan keenam hadiah. Ini yang perlu kita ketahui. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, ada hibah, dan ada hadiah. Dari 6 cara kita berinfak di jalan Allah ini, subhanallah, Islam itu hanya menggarisbawahi atau membuat aturan yang sangat detail hanya pada 2 tipe. Yang pertama adalah di zakat, yang kedua di wakaf. Yang di zakat ada aturan-aturannya, kita tidak sembarangan untuk berzakat. Ya, aturannya apa? Yang pertama sudah harus mencapai nisab, ya. Apa itu nisab? Batas maksimal kepemilikan harta yang kita punyai. Apakah harta peternakan, harta pertanian, perkebunan, harta emas, perak, dan lain sebagainya. Ada nisabnya, ada batas kadar ketentuan yang kemudian kita diwajibkan untuk membayar zakatnya. Ya, yang kedua apa? Aturan di dalam zakat kamalut tamlik, bahwa harta itu kita miliki sepenuhnya. Kalau masih kongsi dengan orang lain kemudian dihitung tidak mencapai nisab, ya tidak wajib bayar zakat. Setelah mencapai nisab barulah diwajibkan zakat. Dan yang ketiga adalah haul. Sudah mencapai masa kepemilikan 1 tahun. Kalau Anda punya harta mencapai nisab, ya, misalnya punya emas mencapai nisab 85 gram misalnya.
tapi belum mencapai 1 tahun, itu belum wajib dizakatkan. Setelah 1 tahun sudah mencapai haul, mencapai nisab, dan itu adalah kamalut tamlik, maka wajib bagi Anda untuk membayar zakat sebagai bentuk kedermawanan kita, sebagai bentuk pelaksanaan mimma rozaqnahum yunfikun. Nah, terus apalagi ada wakaf. Nah, wakaf itu juga aturannya banyak ya. Harus misalnya harta yang diberikan untuk wakaf tidak boleh diambil lagi. Artinya apa? Kalau kita mewakafkan harta, mewakafkan tanah, itu artinya kita memberikan kepada Allah dan semuanya kita berikan kepada untuk kepentingan umat Islam. Kita hanya mendapatkan pahala yang terus mengalir dalam ibadah infak, ibadah sedekah, ibadah zakat, dan juga ibadah wakaf kita. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan dalam perjumpaan-perjumpaan yang akan datang di TVNU ini. Kita akan bedah satu demi satu bagaimana kita menjadi seorang dermawan dengan melaksanakan infak, melaksanakan sodako, melaksanakan zakat, wakaf, hibah, dan hadiah. Mudah-mudahan kita mendapatkan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan harta kita dan kita sucikan dengan jalan mimma rozaqnahum yunfikun ini, dan kita menjadi betul-betul pribadi yang disebut oleh Al-Qur'an tadi adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.